المرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا صنف هذا الكتاب بركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, barang siapa keluar dia daripada rumahnya berjalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka dia seperti berjalan berjihad fi sabilillah, seperti dia mendapatkan pahala berjuang membela agama Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala jihad dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan, barang siapa yang ingin memandang melihat kepada orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka, maka lihatlah kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita seberatan dimerdekakan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah juga bersabda, orang yang menuntut ilmu agama itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapat jaminan khusus. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 38 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Istri yang senantiasa membuat keridhaan hati suami akan mendapat jaminan surga. Nah, jadi para istri-istri hendak dapat jaminan masuk surga, maka hendaklah senantiasa mengolah hati laki himong. Dengan sebab itu laki ridha terhadap istri-istrinya, maka istri itu akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyumma imra'atin, halaman 39, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmizi
wa Ibnu Majah, wawnya tertinggal sudah, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Hakim. Artinya seorang istri yang meninggal, maksudnya meninggal dunia, mati nih laki bini nih, sedangkan suaminya rela kepadanya, maka dia perempuan atau istri itu berhak masuk surga. Artinya selama dia menjadi istri, selama hidup, selama berumah tangga, dia sering sekali membuat hati lakinya ridha terhadapnya. Mungkin karena akhlaknya kah baik lawan laki, pokoknya dia pandai menggembirakan hati laki sehingga membuat hati laki himong ridha terhadapnya. Nah, lalu bini itu meninggal dunia, maka bini itu ujar Nabi akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim dari riwayat Ummi Salamah. Seorang istri salihah adalah termasuk kategori ahli surga. Jadi istri salihah itu akan masuk surga. Rasulullah SAW telah bersabda, ini kada banyak jo amalan beginian nama surgana. Misalnya 4 jangan 4 aja anunya amalannya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min abwabil jannati syi'ti. Rawahu Ahmad. Ujar Nabi bersabda, apabila seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, walaupun nang wajibnya aja, walaupun kadang menggawi nang sunat, nang wajibnya aja, salat 5 waktu jangan ditinggal bebinian. Kemudian yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan sekali setahun aja juga pada hari-hari itu. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatannya, maksudnya itu termasuk sini menutup aurat. Bila keluar rumah atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, dia menutup auratnya, menjaga kehormatannya, bersifat pemalu. Dan yang keempat, dan mentaati perintah suami, taat lawan laki. Nah, 4 jana amalannya. Maka kena di akhiratnya kepadanya dikatakan, masuklah ke dalam surga wahai perempuan, dari pintu yang mana saja Anda kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadinya diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala di akhirat kina, disuruh pilih terserah hendak masuk surga dari pintu mana saja. Artinya nih luar biasa perempuan ini. Jadi kada usah banyak-banyak amalannya, 4 aja. Sembayang jangan tinggalkan, intinya tabang itulah, biar taat lawan laki lah. Kalau kada sembayang bisa masuk neraka ya. Ya sembahyang penting, jangan ditinggalkan ke 5 waktunya. Puasa sebulan sekali ya, puasalah setahun sekali ya, sebulanan maksudnya. Tapi begini ini kan wajib sebulanan, lawan ada haid ya lah, atau nipas beranak bulan puasa. Nah, ada kalau sebulanan juga, tapi diqadha lah bila waktu haid kada puasa diqadha, nipas ya diqadha juga puasanya. Nah, sembayang kada diqadha lah. Dan mentaati perintah, menjaga kehormatannya, jaga auratnya.
taat kepada laki, nah 4 aja amalannya nih, maka dia pasti masuk surga. Tapi taat kepada laki itu tentunya apabila laki menyuruh nang wajar-wajar saja atau menyuruh kepada kebaikan. Laki nyuruh maksiat, nah itu kada taat lawan, boleh taat kepada makhluk. Kalau taat kepada makhluk itu situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah nih. Ada seorang wanita ajar datang menghadap kepada Rasulullah. Mungkin mendapat takun masalah. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah utusan dari para kaum wanita. Jadi ulun ini utusan dari buhan bebinian di kampung ulun. Mungkin dapat takun nih buhan bebinian di kampung itu, lalu seikong diutus untuk bertakun Nabi. Datang menghadap kepadamu untuk menanyakan tentang bagian wanita dari jihad." Kan yang berjihad itu lelakian aja lah, yang berperang nih di medan perang membela agama Allah, lelakian aja yang diwajibkan. Bebinian bukan di rumah aja. Nah lalu bebinian ini mungkin merasa rugi juga kada dapat pahala jihad. Nah, lalu mengadukan kepada Nabi. Lalu Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum lelaki. Jadi nang perang membela agama Allah itu buah lelakian aja waktu itu. Kalau mereka terkena luka atau mati terbunuh, maka memperoleh pahala yang besar. Mati syahid ya kalah. Jadi lukanya banyak pahalanya. Mati di peperangan, mati syahid, nah masuk surga artinya. Dan mereka hidup di sisi Tuhannya. Jadi orang yang meninggal dunia membela agama Allah itu hakikatnya hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih. Jadi janganlah ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalian menyangka akan orang-orang yang meninggal dunia membela agama Allah, meninggal dunia fi sabilillah itu mati. Jangan sangka mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi nikmat di dalam kuburnya. Gembira mereka itu farihina bima atahumullah. Mereka gembira dengan apa yang Allah berikan daripada karunia-Nya. Jadi orang yang mati syahid dalam membela agama Allah, termasuk mati syahid ini mati dalam menuntut ilmu, itu membela agama Allah Ta'ala juga. Nah itu hakikatnya hidup di sisi Tuhan. Nah, bahkan jasadnya akan hancur orang mati syahid ini. Bahkan orang yang berperang membela agama Allah sampai berdarah-darah, ujar habar darahnya berbau harum minyak seperti minyak harum kasturi, semerbak harum. Jasadnya akan hancur dan dia tidak disiksa dalam kubur, bahkan mendapatkan nikmat. Bahkan orang yang mati syahid ini bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Nah, mungkin kita kada nang di zaman kada berperang loh di daerah kita nih ya lah. Nah, kada perang nang kayak zaman bahari dah. Kecuali di Palestina sana ya lah, memerangi orang Yahudi di daerah kita nih damai-damai aja bang lah. Nah, cuman menuntut ilmu nih sama juga membela agama Allah. Ada sampai berdarah-darah, ada sampai terbunuh ya Allah. Menuntut ilmu kita niatakan untuk ilmu sampai mati ya. Maka matilah kadang menuntut ilmu, mati syahid juga, mati syahid akhirat. Dan memperoleh pahala besar tadi sudahlah. Dan mereka hidup di sisi Tuhannya serta diberi rezeki dari buah-buahan surga. Maksudnya diberi nikmat dalam kuburnya.
kuburnya menjadi kebun daripada kebun-kebun surga. Dapat nikmat dalam kubur. Kemudian Allah melihat sekelompok kaum yang menjadi penghuni surga seraya berfirman Allah. Ujar Allah Ta'ala kepada penghuni surga deh, mohonlah kepadaku apa saja yang kamu butuhkan. Minta kepadaku apa yang hendak kalian inginkan. Jawab ahli surga, ya Allah, bagaimana cara kami memohon kepadamu sedangkan kami telah bebas merasakan kesenangan dan kenikmatan sekehendak kami. Artinya apalagi yang dipinta, kami ini sudah nyaman di surga ini, bebas sudah menikmati kenikmatan dalam surga ini, apalagi yang dipinta, cukup sudah artinya nih. Nah, setelah merasa bahwa mereka butuh pertolongan kepada Allah, jadilah walaupun di surga tetap biasa kita ini memerlukan kepada pertolongan Allah Ta'ala. Maka mereka ahli surga nih berkata, karena Tuhan menyuruh minta ya Tuhan, apa hendak kalian hendaki pinta. Nah lalu, ya Allah, semoga engkau berkenan mengembalikan roh kami ke dalam tubuh kami seperti ketika di dunia. Cuman permintaannya ini kan tinggal pulangkan Tuhan lah. Soalnya yang sudah mati itu ada lagi hidup. Cuman ini berandai-andai, seandainya nih, pian menghidupkan kami pulang, mengembalikan roh kami ke tubuh kami nih, seperti ketika di dunia, agar kami dibunuh orang kafir dalam keadaan mentaati segala peraturan dan perintahmu. Artinya dibunuh dalam keadaan membela agamamu nih. Nah, yang demikian mereka panjatkan karena mereka melihat kenikmatan ahli surga. Jadilah hakikatnya orang yang meninggal dunia membela agama Allah itu nyaman meninggal dunianya kada sakit, bahkan dapat nikmat. Jadi lamun pian ya Allah berkenan mengabulkan permintaan kami, hidupkan pulang kami ke dunia, imbatu matikan pulang kami hal kadana membela agamamu, karena mati syahid itu nyaman. Nah, nyamannya itu walaupun ditimpas musuh misalnya di medan perang, hidupkan pulang kami bakal lahir pulang lawan musuh nih, membela agama Allah, timpas musuh mati pulang. Nah, cuman sudah mati itu kada lagi panghidup. Yakni nikmat yang diterima sekelompok kaum lelaki yang terbunuh dalam menegakkan agama Allah yang sedang diberi rezeki buah-buahan surga. Nah, ini belum lagi lah ini masih belum selesai lagi nang kisah bebinian tadi. Kita ada di bawah bebinian betakon tadi mengadukan kepada Nabi nih perihal masalah jihad. Artinya lelakian berjihad, kami pang napa kada diwajibkan berjihad. Nah, sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arwahus syuhada'i fi ajwafi tuyurin khudrin taridu anharal jannati wa ta'kulu min simariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi dhil arsy. Dalam sebuah riwayat disebutkan roh-roh para syuhada, orang-orang mati syahid nih, berada di perut burung-burung hijau ya yang berkeliaran di sungai-sungai surga. Nah, jadi ada riwayat mengatakan orang-orang yang mati syahid itu roh-rohnya itu berada di perut burung-burung hijau, yang burung-burung itu berkeliaran di sungai-sungai surga dan memakan buah-buahan surga serta bergelantungan di atas lampu-lampu yang digantungkan pada naungan arasy. Nah, ini sambungannya dah. Selanjutnya seorang wanita yang menghadap Rasulullah, pokoknya lah orang yang mati syahid itu nyaman gitu lah.
Pas sudah meninggal dunia tuh nyaman. Di manakah tempatnya? Di surga kah? Di dalam perut burung kah? Ya di dalam surga juga nyaman. Di dalam kubur kah? Kubur jadikan Tuhan, kebun surga nyaman juga. Selanjutnya seorang wanita yang menghadap Rasulullah itu kembali mengajukan pertanyaan. Kami adalah kaum wanita, hubungan binian yang melayani para suami dan membantu urusan apa saja yang dikerjakan suami. Lalu apa saja bagian kami dari pahala perang? Dari mana kami dapat pahala perang berjihad? Sedang kami ini bagiannya di rumah tangga aja, masak, cuci baju binian. Hingga kemudian terluka dan dibunuh musuh. Di mana kami ini terluka dibunuh musuh? Kami ini bukan di rumah tangga aja. Di mana kami ini terluka sampai dibunuh nangkai bubuhan lelakian di medan perang. Nah, maka kemudian Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah nih, wahai perempuan, sampaikan informasi kepada kaum wanita yang Anda jumpai bila balik kena kampung pada hewan binian, bahwa ketaatan istri terhadap suami dan memenuhi hak-hak suami adalah mengimbangi pahala berjihad. Jadi bukan ikam taat lawan laki, menunaikan hak-hak kepada laki itu sama juga pahalanya anak kayak ubahan lelakian berjihad fisabilillah. Kada tapi uyuh lagi pahalanya sama. Serta menduduki kedudukan sebagai seorang yang perang sabil, perang membela agama Allah. Jadi artinya bebinian itu dalam rumah tangga jagawiannya bermasak, bersapu, bersempon, pas laki matinya waktu itu mati berjihad fisabilillah juga, mati syahid juga. Nah, tapi wanita yang seperti Anda sangat sedikit jumlahnya. Nah, artinya nang banyak tuh bebinian wani-wan laki, nang banyak tuh bebinian tetapi menunaikan hak-hak kepada laki. Adanya bang nang taat lawan laki cuman sedikit jumlahnya. Di zaman Nabi tuh sedikit, apalagi di zaman ini kira-kira lah. Nah, jarang sekali wanita yang taat dan patuh kepada suaminya, jar Rasulullah. Nah, jadi beruntunglah bagi istri-istri yang taat kepada laki, karena setiap hari itu berjihad terus, dapat pahala jihad terus. Masakan tuh pahala jihad, menapasakan baju laki pahala jihad. Meninggal waktu itu meninggal seperti berjihad fi sabil mati syahid, masuk surga. Hadis riwayat Bazzar, Imam Bazzar dan Imam Tabrani. Kaum lelaki memang mempunyai nilai lebih bila dibanding dengan kaum wanita. Kan kemarin kalau rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki kan lebih unggul daripada perempuan di segi kepemimpinan, di segi imam salat ya kalau di segi warisan banyak kalau semalam tuh anunya. Nah, tapi ada tapinya, kaum wanita juga mempunyai nilai lebih bila dibanding dengan kaum lelaki. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabat. Surah An-Nisa ayat 32. Ujar Allah Ta'ala, bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi kalau di segi pahala, di segi amal sama aja lah. Laki-laki dan perempuan itu, nampak contoh misalnya laki-laki membaca selawat 100, binian membaca selawat 100 sama pahalanya. Bahkan bebinian terbanyak membaca selawat terbanyak bebinian pahalanya. Di segi amal ibadah. Nangkaian tadi bebini lakian berjihad fisabilillah, bebinian ada juga berjihad fisabilillah. Walaupun di rumah aja, Tuhan mah adil aja tah.
bahkan bebinian teh nyaman gawinnya. Nah, artinya bagi kaum lelaki memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukan, dan bagi kaum wanita juga punya hak memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya. Yakni apa? Menjaga kehormatan tuh pahala besar. Menjaga kehormatan, menjaga auratnya tuh pahala besar. Tapi kan ada gampangan biarlah menutup aurat tuh hukumnya wajib ya lah. Bebinian ya kalau rumah dia menutup auratnya itu pahalanya biar lebih besar bisa daripada mengkhatamkan sekhataman Quran sehari. Karena mengkhatamkan Quran sehari itu kan sunat ya. Menutup aurat hukumnya wajib. Nah, apalagi bebinian tuh misalnya bungas. Nah, bungas ini biar lah termasuk ujian. Berapa banyak bebinian itu dengan kabungasannya menampilkan kada sabar untuk ditutupi lalu ditampilkan merasa bungas. Nah, jadi kalau bebinian bungas ya mampu dia menutupi, nah luar biasa gonol pahalanya. Taat kepada Allah dan taat kepada suami itu jihad juga. Jadi Tuhan tuh adil aja dah. Jadi kaum lelaki dan kaum wanita dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Bahkan lah ibaratnya tuh pada zahirnya tuh pada zahirnya tuh bebinian tuh guring aja, tapi nang kaya betahajud pian. Contohnya apa? Bebinian nang beisi anak halus, inya menyusui sambil berapa bebinian tuh sambil guring, inya guring lah anaknya menyusu, disusunya dah semalaman menyusui itu nang kaya bebinian tuh dapat pahala batahajud semalaman guring aja dah kaya batahajud semalaman karena menyusui anak bil guring. Bernya pada zahirnya mudi kaya kada ibadah, cuman pada hakikatnya dinilai Tuhan ibadah kaya batahajud. Bebinian haid kalau darah kaya beristighfar. Ujar disebutkan dalam riwayat bebinian orang Islam, malah seorang Islam kalau darahnya nih waktu haid keluaran juga dosanya. Pada zahirnya kan biasa-biasa aja tahu, tapi dinilai ibadah oleh Allah Taala. Kita kan kada ada haid kisahnya bebinian lakian tadi bisa menyusui anak ada. Nah, bebinian ada. Bebinian betianan aja tah. Malaikat memintakan ampun atas dosa-dosanya selama ini betianan. Betianan kayak beristighfar. Nah, hal itu dikarenakan pahala satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Kita bila mengerjakan satu kebaikan dapat pahala 10 lah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan dapat pahala 10. Sama aja tuh bebinian, kalau lakian enggak sama. Contoh misalnya kita membaca alif lam mim 3 huruf dah. Satu huruf diberi Tuhan 10 pahala. 3 huruf 30 pahala, sama aja bebinian kalau lakian yang baca Al-Quran sama dapat pahala. Kayak itu juga. Dan ketentuan ini berlaku bagi kaum lelaki dan kaum wanita. Kelebihan kaum lelaki mengalahkan serta menguasai kaum wanita itu hanya ketika di dunia. Artinya kalau masalah akhirat, masalah amalan, masalah amal saleh sama aja pahalanya. Nang tahu gue lelaki itu di segi dunia aja, contoh di segi kepemimpinan, nang memimpin rumah tangga lelakian, ya, segi dunia aja tak. Demikianlah menurut Syekh Syarbini dalam kitab tafsirnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah menegaskan bahwa ada beberapa sifat yang apabila dimiliki kaum lelaki sangat jelek,
tapi sangat baik dimiliki oleh kaum wanita. Jadi ada beberapa sifat nih. Mau lelaki bersifat itu kan bagus lalu, jelek lalu. Tapi kalau bebinian bersifat itu bagus. Apa sifat itu? Yakni yang pertama sifat bakhil. Bakhil itu jadi engken, pemalar. Tidak mau memberikan harta kelebihan, harta yang lebih nih, yang ada kepada orang yang meminta-minta. Ada misalnya kita ada lebihan harta nih, lebihan harta, maksudnya menggasan dini sudah, diberi gasan anak ada sudah, cuman ada lebihan. Kalau ada orang meminta-minta, tapi kita nih kadang akan memberi karena pelit, itu bakhil. Nah, bakhil bagi kita lelakian kada boleh. Tapi kalau bagi bebinian bagus. Karena misalnya bebinian itu harta lakinya. Ada misalnya orang meminta-minta pengemis ke rumah. Minta pang bu jar, ulun jar. Duit ya. Jadi jangan ibunya nih, minta maaf lalu aja ulun kada dibisiaratan nih harta laki ulun juga. Memalarakan harta laki nih. Memang kayak itu. Bagus. Namun diberi-beri akan tanpa izin laki, nah dapat dosa ibunya ini. Jadi waktu itu bakhil, bagus ibunya tuh bersifat bakhil, maksudnya memalarkan ampun laki. Kecuali beizin non laki, nak memberi akan harta laki. Nah, lain hartanya seorang lah. Ini misalnya amun harta laki itu harus dipalarakan. Nah, melain lakian ya, nah, jangan bakhil, jangan bakhil. Lawan kita nih, kada boleh juga menyembati orang yang bakhil atau bakhil, gibah pulang ya Allah. Nah, misalnya ada di kampung kita orang ini siapa malar bilang iya tuh jangan disembati. Nah, bisa juga kita ini salah. Orang tuh sebenarnya kan pemalar. Kalau kita nyembat pemalar fitnah harannya. Contohnya apa? Kalau disebutkan dalam kitab, orang tuh biarlah sudah membayari, menunaikan, mengeluarkan zakat wajib. Sudahnya mengeluarkan zakat wajib itu sudah. Lalu ada orang misalnya meminta-minta sumbangan kah? Lalu inya kada memberikan, meminta sumbangan itu kan sunat aja. Kalau diberi kada wajib lah. Nah, orang yang sudah menunaikan mengeluarkan harta zakat wajib, lalu ketika inya nih kadang mengeluarkan yang sunat, kita bila memadahkannya pemalar, kita yang salah. Inya orang yang pemalar itu kan kada kahakun berzakat wajib. Ada disebutkan dalam kitab tah. Orang hakikatnya orang pemalar itu kadang mengeluarkan hak fakir miskin, itu nama pemalar. Namun orang sudah berzakat wajib sudah itu ketika inya kada bersedekah sunat itu kada pemalar ya. Nah hakikatnya pemalar itu sudah sampai haulnya misalnya sampai nisabnya zakat nang wajib kada dikeluarkan kepada fakir miskin itu hakikat nang pemalar. Nah jadi misalnya kita ya kalau permintaan nih, permintaan gasan mulitan, gasan Isra Mi'raj ke rumah-rumah. Lalu orang ini sugih haji pulang 3 kali hajinya sugih toko banyak anu haji anu permintaan sumbangan berapa kali lalu haji aja haji. Nah kita menyambat memalarnya haji nih, nah kita yang salah. Apa padahal sih ini misalnya sudah berzakat wajib. Nya nang hakikatnya pemalar tuh orang kada berzakat wajib, kada akan mengeluarkan zakat wajib itu nang pemalar. Mengkaya Qarun dah. Qarun itu kan diutus utusan Nabi Musa lah atau untuk mungkin orang-orang sugih itu sampai sudah nang mengeluarkan zakat boleh orang mengambil ke rumahnya mengambil zakat jar Qarun wah ini pajak saja itu salabah itulah di zaman Nabi Muhammad salabah. Ini pajak warna ini lain zakat ya. Padahal zakat itu nang kayak Qarun itu pemalar. Namun orang sudah berzakat wajib itu lalu inya kada memberi sumbangan sunat langsung sedekah sunat itu kada pemalar.
Hmm. Kemudian yang kedua apa? Nang bagus bagi perempuan cuma kada bagus bagi laki-laki ya. Mengagumi diri sendiri. Mengagumi diri sendiri. Ibaratnya tuh bahasanya tuh baagak lah. Baagak. Amun lalakian ini kayak baagak pokoknya apalagi niat sombong kada boleh. Nah, maksudnya baagak kepada orang lain kada bagus. Nih, tapi ini mengagumi diri sini alias baagak inilah bebinian ini di hadapan lakinya seorang berpamer-pamer ke. Nah, masalah ulun sayang ya bagus nih toh bebinian nih. Nang maagak-akan dirinya nih lawan lakinya seorang juga bagus. Tentunya setelah berdandan dan memuas mengagumi diri sendiri nih. Kemudian penakut. Nah, kalau penakut ini kan bagus lelakian. Membinian bagus penakut. Lelakian misalnya malam-malam kedua nih turun ke tanah takutan non hantu aja. Nah, penakut. Kalau bagus lelakian menakut. Tapi kalau bebinian bagusnya penakut. Nah, dengan inya penakut inya kedua nih keluar rumah. Kedua nih misalnya berjalan ke situ kemari nya penakut nih artinya dia terjaga. Waqarna fi buyutikunna artinya begana di rumah aja. Kemudian dan lemah hati. Lemah hati lelakian kada bagus lemah hati, amun bebinian bagus lemah hati. Dalam artian nanti ada aja keterangannya di bawah lah kita rasakan jenah. Ada aja keterangannya di bawah. Sebab wanita yang mengagumi diri sendiri pada umumnya tidak mau berbicara dengan sembarang lelaki. Oh itulah. Sebab wanita yang mengagumi diri sendiri pada umumnya tidak mau berbicara dengan sembarang lelaki. Artinya lakinya aja nya. Nang bepandir lawan lakinya aja, menampilkan kecantikannya lawan lakinya aja, baagak di hadapan lakinya aja. Apabila berbicara dengan kata-kata yang halus, nah, ya Allah, bebinian toh, bila bepandir lawan lakinya toh dengan kata-kata yang halus bagus nih toh. Dengan pandiran mesra bagus lawan lakinya toh. Nah, hingga dengan demikian tidak mengundang kecemburuan suami. Dan sebaiknya pun misalnya anu kita diteleponi orang ya kalau telepon rumah nih mangkat aja nang bebinian ini kalau perlu suaranya tuh dibesar-besarkan. Misalnya ada lelaki telepon jangan halo ya nah timbul kena jangan halo kayak suara lakian orang dilembut-lembutkan tuh dia dapat laki seorang aja kena manja-manja pandiran dia dapat laki seorang aja tapi lawan orang apa halo ya laki kok tidak di rumah ya jadi kira orang apa ini padahal perempuan itu menjaga supaya jangan sampai orang itu terfitnah dengan suara lembutnya. Nah, bebinian bagus tuh kita. Jangan terpaling lawan laki orang bina lembut, tapi lawan laki seorang kasaran terpaling karena dan jangan tapi banyak
Ya, sebenarnya bebinian itu nang bagusnya dihadap bepandir lawan lakinya, lawan seorang, tapi di situ ada lelaki yang lain. Itu pun inya kalau bisa jangan bepandir lembut sehingga didengar oleh laki-laki lain. Jadi nang bepandir lembut, bepandir mesra itu berduaan aja. Nang di situ ada laki-laki lain. Nah, hingga dengan demikian tidak mengundang kecemburuan suami. Jadi laki itu harus punya kecemburuan juga lah. Namun bininya tah bapan mamandi laki-laki lain, ina akrab benar laki-laki lain itu sebenarnya laki itu harus cemburu, Jangan dibiarkan ditagur. Contohnya jangan lagi lah kayak itu, aku cemburu nah. Gitu. Sedang apabila seorang wanita memiliki sifat bakhil, tentu dia akan lebih selamat dalam menjaga hartanya dan harta suaminya. Nah, bagus artinya tah. Sedangkan wanita yang memiliki sifat penakut, dia akan selalu merasa khawatir sehingga tidak berani keluar dari rumah. Bagus binian penakut, jadi kada tapi keluyuran di rumah ini, artinya terjaga kehormatannya. Dan dia akan selalu menjauh dari tempat yang mengundang kecurigaan karena takut kepada suami. Dan dia akan selalu menjauh dari tempat yang mengundang kecurigaan. Contoh misalnya tempat-tempat di situ banyak nongkrong laki-laki kan ya. Berjauh daripada tempat itu. Misalnya ada 2 jalan. Bebinian misalnya berjalan, ada situ tempat nongkrong laki-laki. Kalau bisanya mantas ke jalan lain, tempat nang sepi aja. Maksudnya sepi itu aman bang lah. Dia sepi tapi ada begal. Maksudnya sepi aman, mencari tempat yang sepi aja supaya jangan melintas di laki-laki nang lain itu. Tapi misalnya tempatnya sama putingannya juga. Nang harus dilalui di situ juga. Tapi lakian banyak nongkrong. Nah kalau bisanya cepat-cepat berjalannya. Jangan jalan kayak jalan pengantin, cepat jalannya dan menutup akan dirinya. Nah, kalau perlu pakai cadar, pakai masker, biar ketahuan. Jangan pinam belambat di situ. Godain dong, ya pandir pulang nah, ya amto. Godain dong jar. Nah. Dalam kaitannya dengan nilai seorang wanita, Nabi Daud alaihissalam telah bersabda, al-mar'atu su' ala ba'liha kal hamli thaqil ala syekhil kabir wal mar'atu salihah katajil murassa'i bil zahabi kullama ra'aha qarrat ainuhu bi ru'yatiha. Wanita yang jelek akhlaknya terhadap suami itu ibarat beban yang berat bagi orang tua lanjut usia. Jadi misalnya ada seorang istri yang terbagus akhlaknya bagi laki, itu beban benar tah bagi laki. Nang kaya orang nih sudah tua mengangkat beban yang berat. Nah itu perumpamaannya. Dan wanita yang baik akhlaknya terhadap suami ibarat mahkota yang bertahta emas. Setiap kali suami memandang kepada wanita itu sangat menyenangkan dan menyejukkan pandangan mata lantaran melihat istri yang berakhlak mulia. Misalnya kita bisi barang antik, barang yang berharga, misalnya mahkota bertata emas, bertata mutiara, kan senang gitu kita melihat aja senang. Nah kayak itu juga perempuan yang bagus akhlaknya, walaupun misalnya ada tapi bungas, tapi bagus akhlaknya, itu menyejukkan hati laki, membuat pandangan mata laki itu senang melihatnya.
Sebaiknya setiap wanita mengetahui bahwa dirinya tak lebih seperti budak wanita yang dimiliki suami. Ini perasaan bini itu harus kayak itu, Pak. Jadi aman kayak itu nya kadang ini berharap laki. Jadi inya harus memposisikan dirinya seperti seorang budak yang dimiliki oleh petuanannya. Jadi itu sikap seorang perempuan itu kepada lakinya harusnya kayak itu. Artinya merasa seorang ini seperti budak, maka kada tapi wani wan laki pasti menurut kan, budak tuh menurut wan laki, menurut kepada petuanannya. Nah, tapi laki jangan juga memposisikan bini seperti budak lah nih. Ini perasaan bini aja nih, perasaan bini. Dan seperti tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Nah itu sebaiknya kayak itu. Bebinian itu merasa ini seperti tawanan. Kan amun arti tawanan itu kan kada berdaya tah. Jadi laki jangan keluar rumah, seperti tawanan, Pak. Walaupun kada dipasong ya lah. Maka jangan sekali-kali membelanjakan harta untuk apa saja. Bila diberi laki ya Allah orang duit nangkoti ya lagi duit yang perlunya ya. Jangan tapi belanja, apalagi belanja di Shopee lah. Wah itu banyak benernya di apalagi misalnya mengredit misalnya laki kok ada jam bayar ya kan ya nayamta. Kecuali dengan izin suami. Maksudnya nih nang belanja nang gana-gana lu izin belanja no Kartaro terus lagi laki tuh merelakan aja mau ke Lombok mau ke Acan ya Allah ya kalau pada yang laki itu diizinakan laki ya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri itu setiap gerak dan langkahnya harus mendapat izin suami. Ini mayoritas ya ada sepakat ulama. Artinya tuh amunnya nang keluar rumah bedadai emangnya izin juga orang laki. Maksudnya kira-kira nang jauh-jauh. Bepada orang laki amun kira-kira keluar rumah sesapu keluar rumah juga dah. Kayak gimana izinakan aja laki dah. Atau misalnya bedadai kan di luar rumah biar. Dan laki yang bijaksana dia mengizini walaupun bininya kan minta izin, dia mengizini apabila keluarnya tuh nang wajar-wajar aja. Kan kada mungkin kalau bini kita nih abahnya hendak keluar rumah lah berdedai. Tuan telepon habis pulsa. Abahnya di mana nih? Di Panurihan. Ulun hendak ke rumah lah metik pecokat tuh. Bepada kayak itulah. Nah kada juga pangan kayak itu. Nah kita sebagai seorang suami nih bila bini kada bepada kita mainin akan dalam hati kita selama ini nang wajar-wajar aja keluar rumah nang parang-parang aja keizinakan aja walaupun nyak diminta izin nah kayak itu laki nang bijaksana nih. Nang jauh hanya jauh izin ya Allah nah kayak itu. Karena dia ibarat orang yang tertawan tadi hingga segala kebutuhan belanja menjadi tanggungan suami. Seorang istri hendaknya selalu merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya selalu merasa malu terhadap suami. Tak berani menentang. Itu seharusnya kita menjelaki AA tuh bang. Jangan kita bakal lahir dalam rumah tangga kada sepakat menundukkan muka. Nah itu adabnya laki nih. Dan menundukkan pandangan mata di hadapan suami. Kayak itu kah? Bini pian kepada pian. Makanya jar Nabi tadi jarang ada binian nang kayak ikam nih jarang. Nang ada tuh wancak apalagi di zaman nih pina cakah kon laki. Nah,
taat terhadap suami ketika diperintah apa saja, asalkan maksiat lah. Nah kecuali perintah maksiat udah boleh. Ya ada juga sebagian bini ini bagus hendak keluar rumah tuh menutup aurat malah ditangatinya. Kamu ada bunga selari lalu jam betutup itu jar. Nah kayak apa nih itu leh? Hendak kada ditutupi maksiat, hendak ditutupi laki sarik. Kira-kira itu kau atau dijadikan pacangan maksiat terus hari-hari nih. Khawatir dijadikan dalil untuk menggugat cerai bisa kayaknya tuh. Kayaknya khawatir dijadikan dalil untuk menggugat cerai. Nah, lakinya nyuruh maksiat terus. Diam ketika suami berbicara bila laki bepandir. Jangan diompet bepandir. Tuntungan laki bepandir hanya bepandir. Nah itu mah adabnya nih. Dengarkan bila laki bepandir. Menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah. Menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah atau bisa datang dari pekerjaan. Kayak itu ya kali bini kita nih. Bila datang honorehna madang di gaya lawang dengan senyumnya. Kayak itu ya kah? Allah alam. Menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya. Bila lah suami beparak pina sikap ha. Nang kayak ahli surga aja. Ala sururim mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jadi bukan bidadari surga atau istri surga itu saling diranjang tuh ada di mutaqabilin saling berhadapan. Kadang membelakangi laki tak ada. Bila laki memaraki menghadap tuh kenapa pian layang nah eta. Menyenangkan suami ketika akan tidur. Nah, macam-macam ya kalau menyenangkan suami ketika akan tidur nih, memijiti suami kah, mengawani wapandir kah, atau nang nito kah, atau menawarakan, ya nang apa ya, malam ini perlukah wanolon, nyaman kita nah. Ini dulu bebinian berdulu membawahi, nah bagus kita. Mengenakan harum-haruman, harum-harum nih, bersikat gigi ya. Membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan, ya bersikat gigi. Engkawa madapi laki bersikat gigi adalah sebelumnya nih. Soalnya bila pandiwan laki kena untung kena bau nah, timlak kena kayak ada tapi membersihkan pakaian. Artinya memakai pakaian yang bersih. Membiasakan bersolek diri di hadapan suami, bersoleknya berdandan, bagak, cantik-cantik bang, dan tidak berhias ketika ditinggal pergi suami. Tapi mau laki ada di rumah kan usah berhias-hias, tapi laki ada di rumah nyar berhias-hias. Nah kayak Syekh Asmu'i, ulama Syekh Asmu'i berkata, di suatu pelosok desa saya melihat seorang wanita mengenakan baju kurung dan tangannya dipacar sambil membawa tasbih orang nenek, binian nenek. Aku bertanya kepadanya, alangkah jauhnya antara tangan yang memegang tasbih dengan baju kurung. Maka kemudian wanita mendendangkan syair. Napa jadinya bersyair? Walillahi minni janibun la udhi'uhu walillahwi minni wal bitalati janibu. Untuk Allah aku punya waktu yang tidak akan tersia-siakan,
dan untuk bermain-main serta bersenang-senang aku pun punya waktu. Ujar nang si Asma'i tadi, maka saya tahu, baru sadar saya bahwa wanita itu adalah wanita salihah yang bersuami. Dia berhias karena suaminya, bukan karena nafsu. Jadi inya tadi kan sambil mengatik tasbih. Ada waktu lawan Tuhan mengatik tasbih, ya Allah, zikir lawan Tuhan. Ada waktu nang bermain-main lawan laki, bersenang-senang lawan laki, ada juga waktunya. Makanya memakai pacar tangan deh, kesan laki. Seorang istri hendaknya jangan berkhianat terhadap suami ketika suami sedang pergi dari tempat tidurnya atau tidak di rumahnya. Dan seorang istri jangan sampai menyelewengkan harta kekayaan suami. Maksudnya diberikan kepada orang lain tanpa izin suami, harta laki nih. Rasulullah SAW telah bersabda, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa biiznihi illa rabba min at-ta'ami alladhi yukhafu fasaduhu fa in at'amat an ridahu kana laha mithlu ajrihi wa in at'amat bi ghairi iznihi kana lahu al-ajru wa 'alaiha al-wizru. Istri tidak boleh, maksudnya haram nih, haram memberikan makan kepada orang lain dari rumah suami tanpa seizin suami. Tentunya rumah suami, harta suami. Tidak boleh memberi makan kepada orang lain tanpa izin suami, haram artinya. Kecuali, dan yang dibolehkan makanan yang diberikan nih, kecuali makanan basah yang dikhawatirkan rusak atau dikhawatirkan mubazir atau pecangan basi. Ini makanannya sejam lagi basi nih, ayo beriakan. Mau ada diberikan basi kita. Nah, itu boleh karena izin laki. Jika dia memberi makanan atas keridhaan suami, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala suaminya. Jika dia memberi makanan atas keridhaan suami, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala suaminya. Dan jika dia memberi makanan tanpa seizin suami, maka sang suami mendapat pahala sedangkan sang istri berdosa. Jadi nang selamatnya bukan berizin laki. Bila laki mengizinakan, ayo beriakan. Dapat pahala juga ini hendak. Tapi lamun laki kada mengizinakan atau kada pada laki beriakan, lakinya dapat pahala, inya dapat dosa. Nah, lain misalnya hartanya seorang nggak ada apa lah. Nah, misalnya bisi harta seorang nggak ada apa kan bikin orang laki. Nah kan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sidin itu bisi bini banyak lah. Ada berapa bini sidin ya? 9 kah? 11 kah? 10 kah? 9 itu sidin meninggal dunia, meninggalkan bini 9. Ada yang mengatakan bini sidin ada juga 11 waktu sidin hidup. Cuman ketika sidin meninggal dunia, bini sidin yang ditinggalkannya 9. Jadi dalam kehidupan seumur hidup Nabi kita tuh gawin sidin berdakwah aja gawin sidin. Kada ada mencari dunia kada ada. Ada sidin pernah mengembala kambing itu sebelum sidin kawin lah. Ada sidin pernah mengambil upah menyiramkan pohon kurma orang, dapat upah kurma itu ya sehari itu juga. Jadi kan di kisah Nabi itu berusaha mencari dunia. Seluruh umur sidin digunakan untuk berdakwah, menyampaikan agama. Jadi sidin tuh ibaratnya tuh kadida nang mencari nafkah tuh ada. Kadida waktu mencari dunia tuh kadida. Nah, maka jar laki-laki ini wajib mencari gasan mengungkus si bini. Nah, jadi kayak ini. Nabi kita itu sidin sudah bepada lawan bini sidin.
ujar Rasulullah, tahu aja kalau bahasa kitanya, tahu aja kalau ikam berataan nah, aku ini nabi, gawenku berdakwah, jadi aku ada waktu mencari dunia. Amun ikam kada tahan balaki aku, amun ikam hendak dapat dunia, kada usah kita bicara aja ibaratnya tah. Amun ikam memilih dunia, tak salah ikam balaki aku. Karena aku ini kada mencari dunia, jadi Nabi, aku ini untuk akhirat, aku ini berdakwah. Tapi lamun ikam sabar aja lawan aku nih, tekanannya ada, kita makan, mun kada ada tuh sabar kita, bersifat qanaah, puasa kita atau sabar aja, karena makan misalnya, mun ada tuh kita makan, mun kada tuh sabar aja. Iya yuha kita berumah tangga. Tapi lamun bubuhan nyawa nih kada sabar, anak nang kayak orang juga bisi laki pengusaha, dapat ini, dapat perhiasan. Ayo kita ingin sini aja sudah berumah tangga. Nah, akhirnya napa sabaratan bini Nabi memilih hidup bersama Nabi kada apa-apa. Mun ada dia mau kan kada sabar aja. Jadi rela hidup bersama Nabi di dunia asal kina di akhirat kada terpisah. Jadi seluruh istri-istri Nabi itu memilih Nabi Muhammad dan akhirat, kada memilih dunia. Jadi lamun sudah nangkai itu bini sudah rela kayak itu biar kada dinafkahi kada apa lagi. Makanya kan dalam riwayat Nabi Muhammad itu sampai 3 bulan kada kelihatan kokos api di dapur sirit. Artinya kada ada yang dimasak 3 bulan. Kalau warga Nabi Muhammad kada ada yang dimasak, tapi yang dimakan banyu putih kurma, itu pun kalau ada. Amun kada sabar aja lapar. Jadi kada lagi nang mengeluhnya, kada lagi. Nah, eta Nabi kita Muhammad SAW. Jadi segala insiden berdakwah aja, menyampaikan agama, kada ada waktu untuk mencari dunia tak. Bagaimana dengan istri sini sudah tadi dipandai disini. Mau nikah hendak laki aku harus sabar. Mau kada tahan, yuk cari laki-laki lain. Tapi alhamdulillahnya bini sidin itu kan namanya didikan Rasulullah langsung itu memilih sidin. Jadi lamun kayak itu pian dinafkahi Nabi kada jadi masalah. Kada berdosa Nabi kada menafkahi. Dan sudah disuruh pilih eta. Nah kayak itu. Jadi asal rela aja bini kada jadi masalah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.